C23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan channel saya, Anthony Design, channel gado-gado yang memuat konten apa saja yang bermanfaat untuk mengisi dan memenuhi channel YouTube saya ini. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video YouTube Anthony Design. Kita akan berbincang-bincang, bercerita dengan salah seorang punggawa Kabau-Sirah, atlet semen Padang, kelahiran atau asli putra daerah kita, yaitu Rudy. Beliau sering disebut Rudy doang. Ya, sudah berada di hadapan kita. Sebelum dilanjutkan, silahkan Anda klik tombol merah, tombol subscribe untuk mengembangkan channel YouTube saya ini, dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya ini. Sekarang kita mulai saja. Oke, kali ini di hadapan kita sudah berada yaitu atlet punggawa Kabau-Sirah semen Padang, yaitu Rudy doang. Mungkin kalau nama sudah tidak asing lagi, sudah dikenal se-Indonesia, atlet atau punggawa semen Padang. Kalau gelar adat apa, Rudy? Kalau gelar adat tuh Sultan Makmur. Sultan Makmur. Ya, Nah, kalau kami di Lawang memanggil Sultan Makmur. Asli putra daerah Nagari Lawang. Kemudian di Padang tinggal di mana, Rudy? Kalau di Padang di mes di Indarung. Kalau rumah istri di Kelawi. Nah, di Kelawi, Kota Padang. Itulah sedikit perkenalan si Rudy, asli putra daerah Lawang. Baiklah, Rudy, kali ini kita sedikit berbincang-bincang untuk mengetahui sedikit bagi subscriber kita. Boleh diceritakan sedikit kapan mulai masuk menjadi sepak bola profesional sampai direkrut oleh semen Padang? Kalau mulai berkarir di profesional itu pas memang di semen Padang. Udah. Pas. Ya, pas di semen Padang. Kalau sebelumnya kan cuma main di PPLP, Liga 3, Liga 2, PON, itu kan masih dibilang amatir. Oh, berarti kalau PON atau di PPLP belum dikatakan profesional? Belum. Oh, belum dikatakan. Itu masih amatir. Amatiran. Kalau mulai profesionalnya emang di semen Padang itu pada tahun 2010. 2010. Kalau awal mula masuk di PPLP, Rudy? Kalau di PPLP itu masuknya tahun 2003 pas kelas 2 SMA. Tamatnya 2005. 2003, 2 tahun. Ya, 2 berarti tahun. sebelum di PPLP? Sebelum di PPLP di kampung. Oh, di kampung. Cuma main bola di kampung. Oh, bola di kampung. Ya. Jadi sudah berapa lama Rudy berkarir sampai sekarang? Berkarir bola profesional? Profesionalnya mulai dari 2010 sampai 2021 sekarang. 11 tahun. Nah, sudah 11 tahun. 11 tahun. Di semen Padang. Kami mungkin menganggap sepak bola di PPLP sudah profesional. Boleh diceritakan sedikit untuk adik-adik ini yang proses masuk proses masuk di PPLP, kemudian ikut PON, dan yang ingin giat gitu. Kalau mulai dari masuk PPLP itu seleksi ya, dikasih tahu sama teman. Ada teman yang udah duluan masuk ke PPLP. Dikasih tahu ada seleksi. Waktu itu berangkat dari kampung sama teman-teman. Seleksi ke Padang. Habis nyampe di Padang, seleksi waktu itu 3 hari. Seleksi pertama lolos, seleksi kedua lolos, yang ketiga lolos. Pas pulang, pas pemanggilan
juga dapat. Wah, langsung lolos. Lolos di telepon sama pelatih itu, waktu itu pelatih PPLP Pak Eri Sarip sama Pak Muslim. Di waktu PPLP, apakah sudah ada mengikuti ajang-ajang atau pertandingan gitu? Kalau sebelum di PPLP itu belum ya. Cuma waktu itu main bola cuma main di kampung, ada turnamen di kampung, ada uji coba kayak gitu ya. Belum, kalau dibilang turnamen resmi belum. Belum. Kemudian awal mula masuk atlet PON. Kalau di PON tahun 2000 mulai dari, kalau PON itu kan pertamanya Porwil dulu udah. Oh gitu. Porwil, main di Porwil 2006 2007, waktu itu juara. Waktu itu mainnya di Medan, otomatis lolos PON di Kalimantan, waktu Kalimantan Timur di Samarinda tahun 2008. Ya seleksi juga, istilahnya seleksi umum, masuk TC berjalan, TC sampai ke pertandingan, masih tetap bertahan di Porwil. Waktu itu main di Medan, alhamdulillah juara 1, lolos ke PON. TC lagi sampai ke PON, pas hari H tetap dipertahankan sampai ke Kalimantan Timur di Samarinda main. Tapi cuma waktu itu pas di PON cuma sampai perempat final. Perempat final. Ya, perempat final waktu itu cuma. Berapa kali Rudi membela Sumatera Barat dalam ajang PON? Kalau PON cuma satu kali. Satu kali. Itulah sedikit teman-teman subscriber, kisah perjalanan seorang Rudi. Bukan semudah membalatih telapak tangan untuk bisa menjadi seorang profesional, atlet profesional sepak bola. Kemudian tadi sudah disinggung juga di Semen Padang, kenapa sih seorang Rudi Doang masih tetap setia di Semen Padang sudah 11 tahun? Ya. Tidak mau mencoba klub-klub lain seperti teman-teman Rudi yang lain seperti Irsad, Hadianto, siapa itu? Nah, bagaimana Rudi masih setia di Semen Padang? Itu mungkin nggak lebih dari istilahnya masih merasa nyaman. Masih merasa nyaman merasa nyaman main di Semen Padang. Oh gitu. Apakah sepak bola ini cita-cita seorang Rudi dari kecil? Kalau dibilang dari kecil udah nggak juga ya. Cuma waktu kecil itu kan cuma hobi, sekedar hobi, main bola ke lapangan. Lama-lama istilahnya pas dapat di PPLP udah tahu istilahnya sepak bola tuh bisa istilahnya merubah hidup. Nah, istilahnya ada tujuan yang lebih tingginya kayak di profesional. Nah, dari situ baru mulai mikirnya, wah ini sepak bola bisa dijadikan istilahnya buat merubah masa depan lah. Iya. Merubah masa depan. Dari situ baru mikirnya gitu. Kalau pertama-tamanya enggak, istilahnya sekedar hobi juga. Sekedar hobi. Yang lain, sekedar hobi ya. Kenapa memilih sepak bola untuk jalan hidup ke depannya gitu? Ya mungkin karena istilahnya udah dimulai dari junior, udah dimulai dari awal, udah sakit, susah, senang dari sepak bola tuh udah dilaluin. Kenapa harus nggak dilanjutkan? Oh iya bagus. Nggak dilanjutkan. Mungkin untuk di luarnya, apakah seorang Rudi selain main sepak bola, apakah ada usaha lain atau bisnis di luar kegiatan sepak bola? Bisnis atau usaha lain sampai sekarang belum ya. Belum. Ada. Ada niat? Niat ada, cuma masih cari-cari dah. Masih cari-cari. Masih dicari-cari. Ini buat kami yang belum tahu ini, untuk di Liga Indonesia apakah itu hampir sama dengan Indonesia atau di luar gitu? Iya. Bagi atlet pesepak bola yang profesional itu kan ada gaji sekian, di kontrak sekian. Ya. Apakah atau uang yang sebanyak itu diterima langsung satu kali, satu bulan, satu minggu, atau bagaimana itu? Kalau di perjanjian kontrak itu, dia nanti di kontrak itu ada 25% di awal,
10% di akhir. Jadi kalau pas kita tekan kontrak itu, nanti sebelum pertandingan itu kita dikasih 25% dari kontrak kita. Nanti pas terakhir mau pertandingan selesai, kita dikasih 10%. Jadi 25 tambah 10, 35. Yang sisanya 65% itu yang dibagi ke bulanan. Oh gitu. Jadi terimanya pas bulan baru terima. Selama kita berapa, atau 1 tahun kah, 2 tahun. Iya. Berarti bukan misalkan seperti kontrak-kontrak yang bersah itu bukan satu kali terima, Enggak. terima uang dapat gitu. Dibagi. Saya kira terima uang banyak gitu. Nah ini mungkin sebelum Liga 2 berjalan, daerah kita, negara kita itu kan dilanda pandemi COVID-19. Iya. Semua liga profesional sepak bola vakum. Stop ya. Nah, ya. Apa saja kegiatan Rudi selama pandemi? Gitu? Kalau kegiatan selama pandemi kemarin cuma jaga-jaga kondisi ya, mungkin udah jaga kondisi, latihan itu ya. Masih tetap sama bola. Masih tetap di sepak bola. Nggak ada kegiatan yang lain. Di Liga 2 di penyisihan, mungkin untuk Semen Padang kan sudah berakhir. Ya, bagaimana tanggapan Rudi, klub lain atau kesebelasan lawan yang berada satu grup di grup A dengan Semen Padang? Kalau menurut tim yang pribadi Rudi, satu grup ya, istilahnya kalau dilihat dari yang kemarin kita main tuh merata lah kekuatan semua kesebelasan ke tim-tim yang ada di grup A tuh, istilahnya nggak ada yang bagus sekali, nggak ada yang jelek, istilahnya masih merata. Tinggal mungkin kesiapan itu lah, kesiapan kita dalam pas pertandingan, siapa yang siap itulah yang menang. Oh gitu. Kalau dinilai ada yang menonjol nggak? Istilahnya masih sama, masih merata semua. Mau yang di grup A gitu ya? Yang di grup PSMS Medan, Sriwijaya. Yang masuk untuk babak berikutnya? Kalau yang lolos waktu itu kan Sriwijaya sama PSMS. Oh dua nih. Di grup tuh yang lolos cuma 2. Mungkin kekalahan dalam suatu pertandingan bisa disebabkan beberapa faktor mungkin ya. Menurut Rudi ini, kekalahan pertandingan di Semen Padang, apakah itu bisa termasuk faktor pemain kah, pelatih kah, manajemen kah, atau ada faktor lain? Kekalahan yang di Semen Padang. Dalam kita sebuah tim itu, kalau istilahnya kalau menang semua, kalah semua. Jadi kalau dibilang kesalahan siapa, mungkin ya bisa dibilang dari manajemen, pelatih, pemain. Cuma kalau istilahnya yang lebih besarnya karena kita yang sebagai pelaku di lapangan, mungkin itu bisa diberatkan ke pemain. Ke pemain. Berarti pemain juga. Faktor kita mungkin istilahnya mungkin masih kalah bersaing, atau ada faktor laki atau keberuntungan, mungkin itu. Oh gitu. Mungkin di dalam liga, apakah itu Liga 1, Liga 2, seperti anggaplah diibaratkan dengan Semen Padang gitu. Kalau sering kalah dalam apakah di liga ataukah di penyisian grup kemarin, Semen Padang dan klub lainnya. Kalau sering kalah itu kan pelatih itu sering diganti. Apakah pergantian itu dicantumkan di dalam kontrak kalau kalah? Tetap mengundurkan diri, atau memang desakan supporter, atau bagaimana? Kalau setahu saya udah dia ada yang tertera di kontrak, misalnya perjanjian pelatih sama manajemen. Iya. Kalau misalnya buat beberapa pertandingan itu 4 kali atau 5 kali hasilnya kurang memuaskan, saya siap diganti. Ada juga yang nggak ada pakai itu kontrak. Cuma istilahnya respon pas saat keadaan itu ya. Misalnya hasil buruk, kalah, desakan supporter atau dari masyarakat atau dari mana, dari itu langsung manajemen ambil keputusan, coret, tergantung istilahnya kesepakatannya gimana, atau kasih kompensasi
ke pelatihnya buat beberapa bulan, gajinya dikasih, atau istilahnya pelatihnya terima kalau dia emang kurang bagus, emang kurang itu, dia terima keputusan itu, ya kayak gitu. Berarti kalau dia mengakui kesalahan atau emang saya tim di tangan saya lagi nggak bagus, saya siap dicoret. Oh gitu. Itu mungkin tadi untuk klub. Kemudian untuk kali ini khusus untuk seorang Rudi atau pribadi si Rudi misalnya kan. Tadi pertanyaan sudah untuk klub. Ini soal fan dan netizen lagi nih. Dalam permainan pasti ada dalam masa permainan terbaik dan masa ada permainan yang kurang baiknya. Pada saat pribadi seorang Rudi disalahkan atau diserang oleh seorang netizen di medsos, kebanyakan ini di medsos. Di medsos. Apakah itu dari Liga 1 dulu atau sampai sekarang, misalkan baalah si Rudi kok model itunya ndak gol atau itunya si Rudi. Misalkan seperti itu misalkan. Bagaimana seorang Rudi menanggapi atau mengatasi netizen atau fans yang seperti itu? Ya jujur kalau saya pas baru-baru masuk ke profesional itu, pas kena kritik dari supporter atau penonton itu, istilahnya kurang menerima gitu, kayak emosi juga. Tapi kedepannya saya mikir, istilahnya ginilah profesional, inilah sepak bola. Istilahnya kalau kita lagi bagus disanjung-sanjung, kalau lagi jelek dikritik, istilahnya mungkin udah biasa kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya saya istilahnya memaklumi. Jadi kalau pertama Rudi masuk profesional kan pasti kita merasa gimana gitu kan. Kalau seorang Rudi menanggapinya? Kalau ya pasti istilahnya masalah mental aja, istilahnya kita harus tapi mungkin istilahnya ya mau nggak mau kita harus ngelaluinya. Kalau kita mau sukses, istilahnya mau kita belum siap mental, ya harus siap. Kalau mau istilahnya mau lanjut, kalau kita dimainkan nggak bagus, habis. Ya mau nggak mau kita harus siap. Ya alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Apa sih enak dan tidak enaknya menjadi pesepak bola profesional itu? Enaknya bagaimana? Tidak enaknya bagaimana? Ya kalau enaknya kita difasilitasi, ya udah ada rumah, makan, gaji, terus fasilitas yang lain kayak sepatu, tas semua macam. Ya enak. Tapi kalau nggak enaknya ya pas kadang tim lagi nggak bagus, tim lagi di bawah, terus kita harus istilahnya menjaga image kita ke orang-orang di luar. Kalau kita sebagai atlet istilahnya kayak tidur, kalau kita istilahnya udah jam tengah malam kita nggak bisa keluar lagi, harus kondisi. Kalau di luar ketemu sama orang itu istilahnya harus ngejaga. Kayak gitu istilahnya. Mungkin kita biasanya di rumah bisa lepas, di kampung kayak biasa mau tidur jam berapa, mau keluar malam. Kalau sekarang kita di profesional kita harus menjaga itu. Gitu. Mungkin kita sembarangan. Mungkin sedikit kalau di dalam liga gitu, apakah Liga 1 atau Liga 2? Kemudian di Semen Padang itu jadwal atau kegiatan latihannya apakah tiap hari, dalam satu hari itu sekian kali? Kalau di Semen Padang bagaimana? Di Semen Padang ya saya cuma di Semen Padang baru nggak tahu juga di tempat yang lain. Kalau di Semen Padang pas masa dia kan pas kita gabung tuh ada masa persiapan. Masa persiapan tuh palingan bisa dua kali dalam satu hari latihannya, pagi sama sore. Pagi sore. Nanti pas liburnya cuma hari Minggu. Itu kan Senin sampai Jumat tuh kita latihan pagi sore. Pagi sore. Apakah itu sama dengan seperti Liga 1 atau Liga 2 gitu? Sama. Ya. Pas kadang Sabtu tuh bisa 1 kali, bisa 2 kali.
pagi sore. Ya. Nah, kalau Minggu baru rest total. Oh gitu. Apakah sedikit ini yang belum dicantumkan, apakah pelatih pernah menyalahkan satu orang pribadi di dalam setelah pertandingan gitu? Enggak pernah. Kalau istilahnya, yes, mungkin pelatih itu udah di belajarnya juga udah ada setiap istilahnya kesalahan, kekalahan atau dia nggak mau. Oh, berarti kalau kalah berarti kalah semuanya. Kalah semua, menang menang Oh, semua. gitu. Mungkin ini sebelum ditutup ini Rudi, apa pesan untuk adik-adik di kampung halaman yang ingin bercita-cita atau yang hobi atau pengen melanjutkan untuk menjadi pesepak bola profesional gitu. Ya mungkin sarannya ya latihan dan latihan terus. Istilahnya jangan bosan-bosan latihan, kuatkan mental. Soalnya kita tahu kalau di kampung kayak kampung kita nggak ada tim profesional. Mau nggak mau kita harus merantau. Jadi kuatkan mental, siapkan mental, percaya diri. Kalau kita bisa, udah. Wah gitu. Itulah pesan dan kesan. Kemudian wawancara kami dengan seorang Rudi, atlet sepak bola Punggawa Kabosirah Semen Padang. Sebelum saya tutup, bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe, silahkan Anda klik tombol merah yang ada di bawah untuk mengembangkan channel YouTube saya ini, dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya ini. Terima kasih banyak Rudi. Sama-sama udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.